Ada sebuah berita dari Menko PMK bahwasanya menteri tersebut menginginkan untuk orang-orang yang menjadi korban daripada judi online bisa menerima bansos. Kita akan bahas di sini atau lebih tepatnya podcast belasan menit atau juga channel gua Rifa Fauzi. Oke. Menarik ya, ketika ada menteri yang harusnya mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi, mempunyai opini atau mempunyai ide untuk orang-orang yang menjadi korban judi online. Mereka ini bisa jadi penerima bansos gitu. Oke, kita mulai poin yang pertama ya teman-teman. Poin yang pertama adalah apakah dibenarkan ketika ada orang yang menjadi korban jadi penerima bansos gitu. Atau kita mungkin lebih awal dulu deh, jangan terlalu masuk lebih dalam. Orang jadi korban judi online apakah layak menjadi korban gitu? Apakah layak disebut korban? Karena kan dia bilang korban judi online pantas jadi penerima bansos. Nah, kita ngomongin yang pertama dulu deh, awalnya dulu, soal kata-kata layaknya atau enggak nih. Korban judi online. Kalau ada korban berarti ada pelaku. Pelakunya siapa? Udah jelas pelakunya adalah website judi online. Tapi ketika orang tersebut terjerat ke judi online dan pada akhirnya jatuh miskin, apakah bisa dinamakan korban? Karena korban itu harusnya ya seperti biasa dia tuh tidak tahu apa-apa dan jadi korban. Contoh, atau mungkin tahu mengenai sesuatu dan dia jadi korban. Contoh kayak kasus misal pengeksekusian orang gitu ya. Terus mungkin karena dia mungkin kelilit utang dan segala macamnya, dia tahu dia ngelakuin utang gitu banyak karena hal tersebut, karena sebab tersebut ada akibatnya. Orang mungkin kesal, utang yang gak dibayar-bayar, terus pada akhirnya dieksekusi. Nah, udah jelas itu jadi korban karena dia tahu ada sebabnya gitu dia seperti itu. Terus juga ada korban yang tidak tahu gitu, kayak misal contoh di jalan dia lagi taat aturan gitu, taat lalu lintas, terus tiba-tiba ada di belakang nabrak. Karena yang di belakang mereka ini kenceng gitu bawa motor atau bawa mobilnya, karena kenceng, karena mabuk dan segala macamnya tertabrak. Mereka tidak tahu kondisinya seperti apa, mereka tidak tahu sebabnya seperti apa, tapi menjadi akibat atau menjadi korban dalam hal ini dalam kecelakaan lalu lintas gitu ya. Sekarang, judi online. Kalau tadi kita ngomongin soal hutang, kelilit hutang, dia ini kan awalnya mungkin berhutang itu kan mungkin karena pengen buka usaha dan segala macamnya gitu ya. Atau bisa jadi setelah bikin usahanya ternyata bangkrut, jadilah kelilit hutang. Orang yang nagih-nagih ini kesal gitu misal, jadi dieksekusi si orang korban tersebut. Nah, ini bedanya judi online. Dengan kesadaran penuh mereka melakukan hal ini, mungkin sama aja ya, sama aja kayak kelilit hutang tadi ya. Karena mereka juga mungkin menginginkan kekayaan utuh gitu ya, atas modal di awal yang mereka depositkan terhadap judi online ini. Contoh, misal gue main judi online, gue pegang 50 juta, terus gue deposit banyak gitu ya, agar gue berpikiran ini tuh seperti investasi gitu. Karena ketika gue main judi online, gue akan dapet misal 150 juta atau 250 juta. Bayangan gue seperti itu, usaha gue seperti itu. Ini mirip-mirip kayak kelilit hutang tadi. Setelah gue mendepositkan terus menerus, ternyata gue bangkrut. Sama kayak kelilit hutang tadi, ternyata gue bangkrut
gue habis duit gue dan gue jadi korban atas judi online ini. Ada yang bilang nggak pantas jadi korban karena kesadaran penuh gitu. Dia masuk ke ranahnya neraka gitu. Maksud gue masuk ke ranahnya yang tidak bisa diketahui apakah ini ada peluangnya untuk bisa kaya atau enggak, karena ya namanya judi ya, nggak pernah tuh ada orang yang bisa kaya gitu dari judi. Kalaupun ada, itu mungkin ada di luar negeri dan 1:100.000 orang mungkin ya. Karena judi online sudah teridentifikasi bahwasanya judi online ini bahwa mereka cuma ngambil duitnya doang gitu dari orang-orang yang deposit, dan ini juga udah jadi rahasia umum. Tapi kenapa kok masih ada orang yang mau melakukan hal ini dengan kesadaran yang sangat-sangat penuh? Tapi setelah dia bangkrut dan dinamakan sebagai korban gitu. Kenapa harus dinamakan sebagai korban? Karena dia ngelakuinnya sendiri gitu. Kayak ada got, harusnya kan kita lagi jalan gitu ya, samping got kita harusnya ngehindarin agak ke tepi gitu, jangan terlalu menyamping sampai akhirnya bisa masuk ke got tersebut. Orang ini dengan sengaja memasukkan dirinya ke got, dengan sengaja nih nyemplung dia ke got atau ke spiteng lah. Dia nyemplung ke spiteng, terus tiba-tiba dia mati di situ, terus disebutnya korban. Itu mah bukan korban, itu bunuh diri anjing. Orang yang kelilit utang tadi, dia bukan korban menurut gua. Bukan korban, maksudnya bukan dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke spiteng gitu atau ke kocok. Karena dia tahu ketika dia misal ngambil utang banyak, dia tahu mau ngelolain duit ini kemana gitu. Selain judi, mereka bikin usaha dan segala macamnya. Walaupun mungkin usahanya bangkrut, yaitu mungkin ada kelolaan yang buruk gitu. Tapi ini orang dengan sengaja nyemplung ke kocok, terus ini orang mati dan kita nyebut ini orang sebagai korban. Orang bunuh diri kok. Gue takut nih di YouTube ngomongin bunuh diri kayak gini. Mungkin gue sensor ya. Tapi intinya itu, gue mau bilang bahwasanya mereka itu dengan sengaja, kesadaran penuh nyemplung. Kok bisa-bisanya kita sebut sebagai korban? Dan apakah layak untuk bisa menerima bansos? Menurut gue jauh lebih layak orang yang nganggur buat bisa dapetin bansos daripada orang yang punya duit nyemplung ke ranah yang seperti itu dan duitnya habis, terus kita sebut mereka sebagai korban dan dapat bansos. Anjing, lucu banget ya. Tai negara ini kenapa ya? Sebenarnya negara ini sih sebenarnya nggak apa-apa ya, cuma orang-orangnya aja bajingan. Bukan bajingan sih, otaknya itu di mana ya? Gak bisa berpikir logis gitu loh. Seorang menteri bilang kalau orang itu jadi korban judi online. Mau jadi apa nih negara ini? Kalau aja ada opsi, menurut gua opsi yang lebih baik adalah hilangkan bansos. Tapi nggak mungkin lah ya, karena banyak yang terbantukan oleh bansos ini, apalagi masyarakat miskin gitu. Ya ini adalah subjektivitas gue teman-teman, karena ya gue cuma kesal aja gitu, juga cuma sebel sama mereka ini yang ada di pemerintahan. Dengan gampangnya bilang, ya mungkin niatnya baik, gue harus akuin niat mereka untuk membantu orang-orang yang menjadi korban dalam tanda kutip judi online.
niatnya baik tapi tolol. Ya, itu aja untuk hari ini. Gue Rifa Fauzi. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit, dan juga channel gue backupan dari Siniar Belasan Menit, yaitu channel Rifa Fauzi. Itu aja teman-teman, dan ciao.